97,4 Radio Sonora Jogja, sahabat Sonora, kita masih di program Teras Kota hingga pukul 12 nanti ya, di edisi Rabu 24 Juli 2024 ini ya. Dan di sesi ketiga di program Teras Kota di hari ini ya, sahabat Sonora, di jam 11 sampai jam 12 kita ada perbincangan ini bersama narasumber kita dari BPJS Kesehatan ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ya. Dan di hari ini sahabat Sonora, kita akan berbincang seputar promotif dan preventif dalam program JKN. Ini sudah hadir di studio ini Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Jakarta, ada Pak Eko Purboyono. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Eko, apa kabarnya? Selamat siang. Sehat selalu. Sehat selalu bagi sahabat Sonora ya. Iya, sahabat Sonora semuanya ini ya. Dan juga nih Mbak Pina, apa kabarnya? Halo, baik. Sehat-sehat selalu ini. Ya, sehat sehat banget nih. Oke, sehat banget ya. Ya, sahabat Sonora, silakan yang mau gabung boleh ya. Untuk hari ini di 557762, teleponnya seperti biasa 557762, atau bisa juga Anda bergabung melalui WhatsApp. Boleh chat atau juga voice note 0817548320 ya, 0817548320. Tema kita tadi seputar promotif dan preventif dalam program JKN. Nah, kita langsung aja ke narasumber kita ya, ada Mbak Pina dan juga Pak Eko ini. Monggo, ini untuk mengawali kebersamaan kita, hal apa ini yang mau disampaikan ke sahabat Sonora dulu. Monggo ini Pak Eko atau Mbak Pina. Baik, selamat siang sahabat Sonora. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Eko dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta. Baik, untuk siang hari ini mengangkat tema promotif preventif ya. Jadi ini merupakan salah satu benefit dari program JKN yang bisa dimanfaatkan oleh semua peserta. Ya, jadi semua peserta itu tidak hanya semua segmen ya, artinya siapapun yang memiliki atau menjadi peserta JKN dapat mendapatkan benefit tersebut gitu kan. Nah, untuk promotif preventif ini pengelolaannya tentunya lewat FKTP yang dari Bapak Ibu atau teman-teman sahabat Sonora yang terdaftar. Bisa di puskesmas, klinik, ataupun di klinik swasta dan puskesmas ya, atau dokter keluarga. Nah itu. Jadi tentunya banyak sekali promotif preventif yang disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di FKTP tersebut kepada sahabat Sonora. Jadi misalkan promotif preventif itu tidak harus menunggu sakit. Jadi artinya apa saja sih yang didapatkan di sana, tentunya lebih ke edukasi. Nah, edukasi ini disampaikan oleh dokter yang ada di puskesmas, baik itu terkait dengan bagaimana cara pencegahan penyakit tertentu ataupun bagaimana cara memperbaiki gaya hidup sehat, itu kan yang terpenting gitu. Jadi ini yang mungkin terlupakan selama ini, bahwa peserta JKN itu memanfaatkan BPJS yang istilah umumnya di masyarakat itu BPJS, padahal BPJS itu ada dua, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Nah, yang sering menjadi peserta itu memanfaatkan BPJS Kesehatan itu hanya untuk berobat saja ketika sakit ya, ketika sakit. Padahal banyak manfaat yang didapat selama peserta itu masih sehat gitu kan. Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh sahabat Sonora. Nah, ini manfaatnya apa saja? Tentunya salah satu yang menjadi unggulan atau yang perlu digemakan ya, itu adalah screening kesehatan. Nah, screening kesehatan ini bisa mendeteksi berbagai macam penyakit ya di awal, sebelum pasien itu atau peserta itu terdeteksi suatu penyakit. Jadi apa manfaatnya? Tentunya
akan lebih mudah dikendalikan jika terdeteksi dari awal. Jadi kebanyakan masyarakat itu kan sekarang takut gitu. Saya takut periksa kalau nanti ketahuan punya cancer misalkan, ketahuan punya diabetes atau hipertensi. Padahal jika itu terdeteksi di awal, itu justru peserta itu tidak akan jatuh ke diabetes sebenarnya, hipertensi sebenarnya, atau mungkin salah satu penyakit cancer ya, itu CA cervix. CA cervix itu bisa terdeteksi lebih awal dan penanganannya juga lebih mudah dan murah. Nah, sehingga jika ketahuan di awal justru lebih akan membuat nyaman bagi peserta tersebut di selanjutnya. Ketika kalau sudah terdiagnosa cancer cervix, itu terutama bagi wanita ya, itu justru pertama pengobatannya lebih mahal, membutuhkan waktu yang lama, juga nanti akan mempengaruhi gaya hidupnya, atau nanti kehidupannya itu jadi lebih nggak nyaman ya, karena salah satu penyakit itu salah satu benefit ya dari promotif preventif screening yang bisa mendeteksi berbagai macam penyakit yang perlu dimanfaatkan oleh Sobat Sonora. Demikian, Mbak. Okay. Mbak Pina mau nambahin dulu? Sementara belum. Oke, ya baik. Kalau kita tadi berbincang screening dulu nih ya Pak Eko sama Mbak Pina ini ya. Berarti ini sasarannya di usia berapa saja ini Pak Eko ini kalau kita ngomongin sasaran? Oke. Kalau sasaran sebenarnya banyak banyak range usia yang bisa dideteksi ya. Contohnya misalkan untuk screening kesehatan diabetes mellitus, hipertensi ataupun gagal ginjal kronik. Ini untuk sasaran pesertanya peserta JKN usia lebih dari 15 tahun. Nah, itu bisa memanfaatkan screening ini. Nah, dari sisi usia itu kemudian tentunya tidak langsung periksa laborat dan seterusnya. Ada form ya, ada form yang isinya kita aplikasi. Jadi sahabat Sonora bisa mendownload mobil JKN, kemudian masuk ke menu screening riwayat kesehatan. Di sana mengisi berbagai macam kuesioner atau pertanyaan. Nah, setelah diisi, maka dari pertanyaan tersebut itu yang mencerminkan bagaimana gaya hidup ataupun riwayat kesehatan dari keluarga ataupun penyakit sebelumnya. Sehingga nanti ada scoring di sana. Nah, scoring tersebut nanti ada tindak lanjutnya. Scoring nanti ada apakah tidak berisiko, berisiko sedang atau berat. Nah, ketika berisiko sedang atau berat, maka nanti ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan laborat. Nah, di laborat nanti akan dipastikan bagaimana kondisi sebenarnya pasien tersebut. Apakah nanti perlu pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis atau hanya untuk memperbaiki gaya hidupnya. Tentunya hasil screening ini perlu dikonsultasikan dengan dokter di FKTP masing-masing di mana peserta tersebut terdaftar. Seperti itu, Pak. Iya, kemarin juga sempat ini Pak melakukan screening kayak gitu, ada pertanyaan apakah merokok, kemudian olahraganya seperti apa. Iya, betul. Gitu ya. Hal semacam itu habit kita, lifestyle kita itu di screening awal gitu ya Mbak Pina ya. Oke, Mbak Pina. Ya, berkaitan dengan screening ini dilakukan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Baik, untuk screening riwayat kesehatan tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Eko ya, untuk mendeteksi dini diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner dan juga ginjal kronis itu dilakukan 1 tahun sekali saja. 1 tahun sekali ya? 1 tahun sekali. Nanti jika memang terdeteksi, kemudian kan nanti lanjut konsultasi ke dokter vaskesnya ya. Terus nanti akan ada tindak lanjut kalau memang ada resiko sedang atau tinggi untuk diabetes mellitus dan yang lain tadi. Kalau untuk diabetes mellitus nanti akan ada tindak lanjut screening lanjutan DM ya, itu diperiksa gula darah GDP dan juga GDPP-nya. Nanti kalau memang tegak diagnosa DM-nya, kemudian akan diarahkan untuk ikut program Prolanis nih Pak, program pengelolaan penyakit kronis seperti itu.
Nah ini untuk screening tadi setahuan sekali ya. Termasuk juga untuk screening kanker leher rahim tadi yang sudah sempat di-spill juga, itu juga bisa dilakukan 1 tahun sekali berupa IVA atau pap smear. Jadi ketika melakukan screening ini bisa mandiri gitu kah, Pak Eko dan juga Pak Pina, atau harus di depan petugas kesehatan? Gimana sih? Iya, jadi screening ini mandiri ya. Aslinya ini juga rahasia masing-masing peserta ya. Jadi memang hasilnya juga nggak dipublish, tapi hanya bisa diketahui oleh si pengisi kuesioner itu. Nah, baru dikonsultasikan ke dokter. Nah, ini pun juga hasil ini kan tidak juga tadi saya katakan tidak dipublish ya, tidak di kemanapun. Ini tetap masuk ke catatan rekam medis di masing-masing fasilitas kesehatan. Seperti itu. Jadi dan ini caranya gampang ya, tinggal mendownload aplikasinya, nanti screening di sana ya. Iya, memang kendalanya adalah dituntut untuk kejujuran. Wah, ini. Iya, saya juga paham nih. Banyak sekali mungkin peserta yang menyembunyikan gitu kan. Justru isilah dengan sejujurnya, sehingga kita tahu kondisi kita gitu, kondisi yang sebenarnya. Karena memang hasilnya kan nggak diketahui siapa-siapa gitu kan, hanya kita yang tahu, sehingga kita bisa meminta advice kepada dokter apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Saya jujur dengan gaya hidup saya, pola makan saya, kemudian nanti juga ada pemeriksaan lanjutan seperti misalkan detensi. Nah, itu nanti yang akan menggambarkan, sehingga tindak lanjutnya juga pas. Tapi kalau kita udah di awal nggak jujur, ya kita selamanya juga tidak akan tahu kondisi kita sebenarnya, dan kita harus mendapatkan treatment apa yang sebenarnya untuk mengelola, memanage kondisi kesehatan kita terkait dengan diabetesnya atau hipertensinya, seperti itu. Itu artinya nanti ketika kita selesai screening, submit kayak gitu, nanti ada reportnya, ini kondisi kesehatan seperti apa gitu. Betul, ya. Iya. Iya, seperti itu, Pak. Gimana, ada hasil yang langsung muncul setelah disubmit. Dan tadi pesannya Pak Eko, jujurlah. Betul. Jujurlah, karena nanti itu akan tindak lanjut selanjutnya itu kan akan menentukan di sana gitu ya. Oke. Karena kemarin ketika saya juga screening kayak gitu, ya cuma hasil saya saja yang saya ketahui itu ya. Nah, itu aman gitu istilahnya gitu, tidak ada sebagainya. Nah, ketika itu mungkin ada yang melakukan screening kayak gitu, nanti ternyata hasilnya tidak sehat itu jenis penyakit apa, itu berarti nanti ada tindak lanjut selanjutnya, diarahkan kemana kayak gitu atau gimana sih? Iya. Tentunya setelah mengisi tadi kuesioner, itu kan nanti menghubungi dokter di masing-masing FKTP. Dok, saya misalkan ini kok dari riwayat hasil screening saya terdeteksi hipertensi ringan gitu, atau mungkin diabetes ringan. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratnya untuk memastikan benar nggak sih gula darah saya ini memang indikasi akan jatuh ke diabetes gitu. Nah, jika iya, nanti dokter akan coba pertama memperbaiki gaya hidup nih, karena masih ringan, memperbaiki gaya hidupnya dan diberi mungkin obat-obatan yang di stage awal ya, obat-obatan. Nah, kalau mungkin sebulan kemudian nanti kontrol lagi, dicek lagi nih diabetesnya. Dengan perubahan gaya hidup, yaitu tadi tetap jujur ya, benar-benar mau merubah. Ini semua kembali ke peserta. Kalau mau merubah gaya hidupnya, tentunya nanti juga akan terjadi perubahan nih di pemeriksaan gula darahnya, gitu kan. Nanti selanjutnya juga cukup, ternyata hanya perubahan gaya hidup itu sudah merubah hasil laborat ini tidak ke diabetes gitu. Nah, ini kan kita bisa lebih nyaman lagi kan, ternyata nggak perlu obat nih, hanya cukup untuk merubah gaya hidup. Nah, kalau misalkan benar-benar sudah di diabetes mellitus, ternyata kita nggak sadar kemarin. Nah, itu juga akan mendapatkan pengobatan rutin selama dia menderita penyakit tersebut gitu. Nah, rutin ini ya yang perlu nanti di manage ya sama dokter, sama peserta, bagaimana cara minum obat yang baik, gaya hidup yang baik gitu. Selanjutnya tetap dapat pengobatan. Nah, ini kan ketahuan di awal. Tapi jangan sampai kita cuek dengan hasilnya,
gula darah kita ternyata hasilnya mungkin diabetes berat, kita juga nggak mau periksa, diberi advice juga tidak mengikuti advice dari dokter, akhirnya apa? Banyak sekali peserta yang jatuh ke cuci darah. Diabetes mellitus itu terminalnya adalah cuci darah. Nah kalau udah cuci darah kan tambah nggak nyaman lagi. Setiap seminggu 2 kali harus cuci darah. Kalau nggak cuci darah, jatuh ke rawat inap, ataupun mungkin ya kondisi terburuknya ya mungkin pasien bisa hal yang nggak kita inginkan ya, macam-macam sekali komplikasinya kalau sudah diabetes mellitus. Pak Eko, ini kalau kita ngomongin kan tadi yang banyak kita bicarakan berkaitan dengan diabetes mellitus atau DM ini, kemudian kanker serviks juga. Nah, sebenarnya ketika di screening itu bisa apa ya, men-screen, oh ini kamu penyakit ini, Anda penyakit ini, penyakit ada jenis-jenis penyakit yang bisa di screening dari ketika melakukan itu nggak sih? Betul. Ada ya? Ada. Oh selain itu ada juga? Iya, misalkan CA cervix gitu, kan ada pemeriksaan pap smear. Nah, pemeriksaan pap smear itu bisa didapatkan gratis, tidak membayar. Dengan datang ke dokter keluarga, saya mau screening untuk pap smear. Pap smear itu untuk mendeteksi tadi kanker di leher rahim. Nah, datang ke laborat akan pemeriksaan sederhana dan nggak butuh waktu yang lama, 1 menit juga selesai. Nah, itu nanti bisa terdeteksi di sana. Oh, ini ibu berisiko ini. Sehingga kalau sudah berisiko di situ, memang belum ada kondisi yang sangat mempengaruhi tubuh ya. Tapi bisa deteksi di awal karena perjalanan kanker itu kan nggak pendek, panjang gitu. Jika diketahui dari awal, itu treatmentnya akan lebih mudah dan murah, tanpa mengganggu ya kehidupan kita ya, aktivitas kita juga lebih nyaman gitu, ya, seperti itu. Oke, menarik ya sahabat Sonora hal semacam ini, dan nggak usah takut ketika melakukan screening kayak gitu. Karena kan ya dan tadi disampaikan Pak Eko bahwa wah nanti jangan-jangan malah tahu penyakit kita, terus malah jadi kita kepikiran terus, nggak gitu ya. Ini konsepnya itu biar kita tangani lebih dini. Oke, lebih cepat juga. Lebih cepat ya. Break dulu sebelum nanti kita ke segmen berikutnya. Kita ada komersial ya sahabat Sonora untuk edisi kali ini di Rabu 24 Juli 2024. Yang mau gabung boleh sekali 557762 atau di 0817548320. Oke, sahabat Sonora, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kita di perbincangan bersama BPJS Kesehatan Cabang Jakarta ya. Ada beliau Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Jakarta, ada Pak Eko Purboyono, dan ditemani oleh Mbak Pina ini di siang kali ini. Yang mau gabung boleh sekali ya sahabat Sonora, nih WhatsApp sudah masuk, nanti akan kita bacakan di 081754832000. Kalau mau telepon langsung boleh juga ya di 557762. Kita temanya seputar promotif dan preventif dalam program JKN ya. Jangan takut untuk melakukan screening ya, karena selain data Anda itu juga keamanannya terjamin, nggak akan disebarluaskan, dan diharapkan tadi juga jujur. Ini data ini nanti dijadikan sebagai acuan apakah harus ada tindakan selanjutnya atau nanti screening lagi di tahun berikutnya ya, karena tadi disampaikan Mbak Pina juga cuma 1 tahun ya Mbak ya? 1 tahun sekali saja. 1 tahun sekali saja ya. Dan ini bisa dilakukan dengan mengunduh aplikasi mobil JKN atau bisa juga lewat web screening Pak. Jadi web screening ada webnya, bisa di webscreening.bpjs-kesehatan.go.id. Oke, gampang juga ini ya. Sekarang kan handphone itu ada di genggaman kita, bahkan 2 kadang-kadang. Benar sekali, sangat mudah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan screening nggak punya handphone. Oke, baik. Kita lanjutkan ini perbincangan kita Pak Eko dan juga Mbak Pina ya. Nah, ini terus nanti ketika melakukan screening ini kan dirujuk ke misalnya ada tindak lanjutnya ke lab-lab yang sudah rekomendasikan sama BPJS atau gimana? Oke. Jadi tadi misalkan untuk yang ringan sih mungkin nggak harus kontak dengan dokter keluarga. Kalau yang middle istilahnya sedang ya risikonya ya, risiko mungkin tadi ada advice tadi dari dokter FKTP, apakah perlu hanya gaya hidup, perlu obat yang mungkin nggak masih di stage awal ya, itu pun juga nggak terlalu banyak. Nah ini kalau yang ternyata kita tanpa kita sadari itu kita sudah menderita
diabetes mellitus Misalnya nih. ini. Nah, setelah ada penegakan pemeriksaan lab. Nah, ini tentunya melihat kembali apakah perlu peserta tersebut cukup di FKTP saja, karena DM dan hipertensi itu juga kompetensi dari dokter umum yang ada di puskesmas, klinik, dokter keluarga. Atau misalkan sudah ada komplikasi lain yang timbul. Nah, tentunya kalau screening ini tentunya lebih sudah lebih rigid lagi ya dilakukan oleh dokter di FKTP ketika diputuskan bahwa ternyata diabetes mellitus ini sudah ada beberapa komplikasi yang mungkin tanpa disadari peserta, sehingga ini dirujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit maka peserta ini akan ditangani oleh dokter spesialis atau mungkin subspesialis sesuai dengan kondisi medis yang dibutuhkan peserta. Misalkan nggak hanya diabetes mellitus ke dokter dalam saja, tapi juga misalkan butuh ke dokter saraf atau mata, itu pasti akan dirujuk oleh secara internal ya. Jadi ada tim dokter nanti yang menangani peserta tersebut. Nah, ini juga salah satu keuntungan, dan ini juga tidak ada biaya lagi yang dikeluarkan oleh peserta. Nah, sehingga semua penyakitnya yang complicated tadi juga akan termanage dengan baik oleh dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Wah, seperti itu. Nggak ribet ya. Iya, sederhana sekali. Sederhana sekali ini ya. Oke, dan semuanya tertangani ini ya. Tadi sudah sempat disinggung tentang Prolanis. Itu apa ini? Kaitannya dengan itu tadi yang selanjutnya gitu kah atau gimana sih? Ini saya melanjutkan tadi yang ternyata peserta itu harus ke rumah sakit. Ada lanjutannya? Ada lanjutannya nih, belum selesai. Nah, ketika peserta di rumah sakit, tentunya dokter itu akan menstabilkan kondisi pasien. Kalau misalkan gula darahnya tinggi, itu pastikan distabilkan ke bagaimana gula darah itu normal, tentunya dengan obat-obatan. Nah, setelah stabil, pasien ini akan dirujuk balik kembali ke FKTP dan dikelola oleh dokter umum yang ada di puskesmas, di klinik atau dokter keluarga. Nah, proses rujuk balik ini tentunya nanti ada pengelolaan bersama antara dokter umum dan dokter di rumah sakit. Jadi nanti bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali peserta ini dikembalikan lagi ke rumah sakit untuk dilihat kondisinya apakah masih stabil dengan obat-obatan yang dulu diberikan oleh dokter spesialis. Nah, kalau masih stabil dikembalikan lagi di FKTP untuk dikelola. Nah, di pengelolaan di FKTP ini tentunya banyak sekali kegiatannya. Nah, itu untuk tadi yang peserta PRB ya, artinya ada program rujuk balik. Ya, rujuk balik. Ya, program rujuk balik dari FKTP rumah sakit kembali ke FKTP. Nah, ada peserta misalkan tadi sama kasusnya diabetes mellitus nih ilustrasinya, yang ternyata tidak membutuhkan obat-obatan dan tidak ada komplikasi yang khusus. Nah, maka akan dikelola, tetap dapat pengobatan sebulan sekali setiap hari, setiap berobat itu dapat obat untuk 30 hari konsumsinya kan. Itu dikelola di FKTP saja tanpa dirujuk ke rumah sakit, tanpa diadviskan oleh dokter spesialis karena penyakitnya mungkin masih ringan dan bisa dikelola di FKTP. Nah, ini mengikuti programnya namanya Prolanis ya, pengelolaan penyakit kronis. Itu ada diabetes mellitus dan hipertensi. Dua diagnosa ini tadi yang Bapak sebut namanya Prolanis itu. Nah, kegiatannya sebenarnya sama dengan tadi yang dirujuk balik. Ketika kembali ke FKTP, peserta yang tadi Prolanis dan PRB itu dikelola bersama-sama di FKTP. Nah, di FKTP ini pengelolaannya selain tadi mendapatkan obat rutin setiap bulan sekali, setiap persepan itu obatnya untuk 30 hari. Nah, ada kegiatan lain di sana yang dikelola oleh dokter FKTP, yaitu edukasi sama senam sehat. Nah, senam sehat iya. Ini pun juga tidak membayar ya, gratis semua. Dibiayai oleh JKN. Nah, program pemerintah. Nah, sehingga edukasi dan senam ini yang dilakukan oleh FKTP itu bisa dilakukan setiap minggu sekali. Nah, ini dalam upaya untuk tadi supaya ada senam itu kan untuk menghimbau untuk misalkan harus banyak gerak dan ada mungkin edukasi-edukasi lain yang
memperbaiki gaya hidup peserta dengan senam-senam ringan, dengan senam macam-macam lah di sana kegiatannya. Itu dikelola oleh dokter di FKTP, sehingga pasien ini tidak lepas ya pengobatannya. Karena ya mohon maaf, untuk misalkan teman-teman yang DM hipertensi harus meminum obat secara rutin selama ya hampir seumur hidupnya ya. Itu untuk supaya menjaga stabil tensinya dan stabil gula darahnya. Seperti itu. Oke. Jadi konsultasi kesehatan, pelayanan obatnya, kemudian juga edukasi dan senamnya semuanya gratis. Iya, betul. Yang penting itu edukasi sebenarnya. Karena di rumah sakit itu dokter ketemu pasien itu kan nggak lama ketemu spesialis. Iya kan? Coba sekarang kalau lihat teman-teman bisa lihat di rumah sakit ketemu dokter penyakit dalam itu berapa lama sih? Iya. Apakah sampai bisa mengedukasi sampai benar-benar menerima istilah curhatan ya, dok saya ini gini ya, cucunya gini, itu kan yang nggak bisa dikelola atau mungkin bisa dilayani sama dokter spesialis karena yang antri banyak gitu, nanti bisa dikomplain sama peserta yang pasien yang nunggu. Nah, ini edukasi ini yang mungkin bisa didapatkan di dokter di FKTP karena waktunya lebih panjang gitu. Ya kan, kalau dokter keluarga bisa sore hari atau mungkin pagi hari, menyesuaikan waktunya karena pasiennya juga tidak terlalu banyak seperti di rumah sakit gitu. Nah, itu bisa lebih detail lagi mengedukasi peserta-peserta yang seperti ini, yang gaya hidupnya perlu diperbaiki gitu kan. Menarik ya, gitu. Bisa berkonsultasi lebih lama. Betul. Dengan ahlinya ya, daripada kita searching googling malah menemukan yang macam-macam, malah macam-macam nggak tepat, malah salah nanti treatmentnya. Pikirannya jadi malah kemana-mana nanti. Baik Pak Eko, Mbak Bina, kita break dulu untuk cocokkan tanda waktu di pukul 11.30 sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan hari ini. Dan untuk Anda yang sudah gabung juga terima kasih ya sahabat Sonora. Nanti pertanyaan Anda akan kita jawab. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, dia masih banyak waktu untuk yang mau gabung di 557762 telepon langsung atau di 0817548320. Ini baru 34 menit lebih dari pukul 11 ya. Kita berbincang di siang kali ini seputar promotif dan preventif dalam program JKN bersama BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta ya. Ada Pak Eko dan juga Mbak Bina ini. Saya ke WhatsApp nih ya. Sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita. Selamat siang. Ini ada Mbah Bejo. Ini nggak nyampein alamatnya. Selamat siang Mbak Bejo. Saya ikut klub Prolanis. Dulu ada program gathering Prolanis yang dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan. Kok sekarang nggak ada nggih? Nah, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini Mbak Bejo. Monggo nih Pak Eko atau Mbak Pina yang mau menjawabnya. Oke. Terima kasih Pak Bejo yang sudah tanya tadi ya. Untuk kegiatan Prolanis ini memang ini tergantung juga dari fasilitas kesehatannya ya. Mungkin nanti bisa disampaikan terdaftar di klinik mana. Nanti apakah rutin tidak mengadakan kegiatan tersebut gitu. Jadi kegiatan Prolanis itu memang rutin dilakukan setiap minggu sekali kalau melihat rata-rata klub Prolanis ya. Artinya klinik membuat klub Prolanis di mana satu klub itu terdaftar antara 15 sampai 30 orang. Ada kegiatan senam di sana, nanti juga ada edukasi oleh dokter. Nah, ini nanti yang kadang di sebuah klinik itu pesertanya juga ya maaf ya, mungkin kadang ogah-ogahan atau malas sehingga nggak sering datang. Akhirnya klinik ini juga mau membuat tapi nggak ada yang datang gitu juga itu. Nah, ini perlu kekompakan sih sesama penyintas ya teman-teman Prolanis ini, terutama yang DM hipertensi ini. Bahkan kemarin itu di tanggal 14 kita mengadakan senam di kilometer 0 itu. Titik 0 ya. Ya, itu untuk memperingati Prolanis Day. Nah, di mana semua klub Prolanis, beberapa klub Prolanis ya. Ini kita hadirkan di sana, kita senam bersama. Ya, terima kasih dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga kemarin ya, kita collab di sana. Ada senam bersama dari jam 6 ya, jam 6 pagi sampai dengan jam 9. Itu senam dengan berbagai macam gaya ya. Ada senam yang memang untuk jantung sehat, senam untuk ada yang khusus untuk hipertensi DM,
bahkan ada senam SKJ, bahkan ada yang aerobik juga itu. Nah ini kemarin kita tanggal 14 di titik 0, kemarin kita senam bersama di sana. Ya memang nanti Pak Bejo bisa tanyakan ke kliniknya ya, atau nanti bisa menjadi itu mengajak teman-temannya untuk membuat klub mungkin yang itu. Saya kira dokter yang ada di klinik tahu berapa yang peserta atau pasien DM atau hipertensi ini yang sama kondisinya dengan Pak Bejo. Ini untuk mari sama-sama kita galakkan senam bersama. Nah nanti bisa diajak Pak teman-temannya. Oke, gitu. menarik ya Mbak Bejo dan Pak Bejo ini silakan ini bisa menjadi promotor dari teman-temannya untuk lebih aktif lagi di kegiatan Prolanis ini ya. Nah tadi disebut Pak Eko ada stakeholder lain yang ikut apa istilahnya bekerja sama mendukung kegiatan-kegiatan di ini ya promotif dan preventif ini ya. Iya betul. Saya juga tadi terima kasih nih pada Dinas Pendidikan dan Olahraga yang mendukung kami, memberikan tempat, memberikan izin kegiatan di sana. Kita bisa senam bareng-bareng. Ternyata di setiap minggu pun juga ada kegiatan senam di sana. Nah ini juga istilahnya mengajak ya masyarakat secara umum untuk ya kegiatan senam tersebut ya paling enggak seminggu sekali bisa hadir di sana untuk kegiatan senam itu yang mungkin dilakukan rutin ya. Nah saya juga terima kasih dukungannya. Oke. Jadi sebenarnya stakeholder lain ini juga bisa ikut kerjasama dengan hal-hal semacam ini positif ini ya Pak. Iya betul Pak. Mbak Vina gimana? Iya. Boleh ya? Boleh banget. Nanti bisa kerjasama kan memang ada programnya juga ya, aktivitas fisik bersama instansi. Oke. Ya, itu salah satunya seperti yang senam di titik 0 kemarin. Oke. Tadi sempat disinggung sih waktu off air ada tantangan-tantangan ketika kita promotif dan preventif ini. Mungkin bisa disampaikan ini biar mungkin masyarakat juga ikut membantu mengatasi tantangan itu. Gimana ini Pak Iko? Betul sekali. Memang untuk mengajak screening itu pun juga perlu effort yang besar ya. Kadang masyarakat tuh merasa nggak nyaman dan apa. Ini memang tugas kita bersama sih. BC Kesehatan, teman-teman di fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, untuk mengajak orang mau ikut screening gitu. Yang tadi supaya jujur juga gitu, supaya kita tahu gitu kan. Nah, kemudian karena apa? Kalau melihat data di Jogja ini kasus cuci darah per tahunnya selama 5 tahun terakhir itu naik antara 10 sampai 20%. Nah, itu kan juga sangat mengkhawatirkan bagi kita. Juga penderita DM dan hipertensi itu nggak jauh beda peningkatannya. Itu nggak pernah turun tiap tahun. Itu kan kita harus punya awareness bersama ini. Saya mengajak. Bahkan yang sudah ini mungkin ya bagi teman-teman yang sudah terdata Prolanis ataupun PRB, itu juga patuh sama advice dari dokter di FKTP untuk patuh terhadap gaya hidup yang sudah harus dirubah gitu. Karena apa? Jadi gini, kalau misalkan orang yang tadi program Prolanis, PRB itu kan diperiksa gula darahnya tiap bulan Pak. Iya kan? Tiap bulan supaya tahu kondisinya. Nah tiap bulan itu kondisinya baik, rata-rata baik. Mungkin 80% itu terkendali. Artinya saat periksa terkendali normal. Nah itu tiap bulan. Nah setiap 6 bulan sekali itu ada namanya pemeriksaan HbA1c. Nah lab itulah sama pemeriksaan darah juga. Itu untuk mengetahui bagaimana profil gula darah selama 6 bulan tersebut. Nah yang secara keseluruhan kalau diperiksa 6 bulan itu yang terkendali hanya 10% paling. Kok bisa gitu ya? Pertanyaannya kan uniknya di sini. Jadi jangan sampai kalau kita periksa lab itu kayak mau ujian gitu kalau SD itu kan. Ujian ujian kalau mau SD itu kan kita ujian kan ya udah belajar nih pagi untuk supaya gula darah saya nanti besok pagi baik, saya puasanya baik, saya nanti 3 hari terakhir saya nggak makan macem-macem, bener waktu terima rapot periksa gula darah baik gitu kan. Ya tiap bulan baik, yang terkendali banyak. Tetapi kalau kita tes selama 6 bulan itu tahu profilnya selama 6 bulan seperti apa.
itu ya cuma hanya 10% aja yang terkendali, atau mungkin di bawahnya 5% ya bahkan 8%. 8%. Data by data itu 8%. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Jadi perilakunya teman-teman, mohon maaf ya. Nah, ini yang kurang patuh kadang. Ya seperti tadi kejar paket kejar SKS ya. Itu hanya waktu gaya hidup baik itu hanya waktu mau periksa lab aja setiap bulannya. Tetapi secara keseluruhan enggak. Tapi kalau mau merubah secara benar-benar setiap hari, ya mau diperiksa 6 bulan pun tercapture bahwa selama 6 bulan itu gula darahnya baik. Jadi ini kan hanya perifer saja. Tapi kalau HbA1c itu bisa mendeteksi profil gula darah selama 6 bulan itu ternyata tinggi kalau sebenarnya tinggi gitu. Berarti apa? Gaya hidupnya nggak dirubah gitu. Sebenarnya nggak berubah. Nggak berubah, hanya waktu itu saja. Mau tes saja. Tes saja. Itu yang menarik sebenarnya. Itu yang sudah benar-benar terdiagnosa ya. Terutama yang DM, karena yang mengkhawatirkan kalau di Jogja ini saya by data itu ya DM tadi, diabetes mellitus tadi. Ya. Itu saya jadi ingat gini Pak, kalau misalnya ada orang yang punya pendapat gini, oke maaf ini ya, mungkin agak sedikit melebar ini ya. Saya sudah konsumsi obat, saya makannya bebas karena kan sudah konsumsi obat, nanti juga normal lagi gitu. Gimana? Benar nggak sih itu gitu? Nah itu yang mungkin kurang tepat ya sebenarnya. Kurang tepat. Ya, walaupun konsumsi obat tetap nggak bisa boleh juga gitu ya. Tetap sebenarnya gaya hidup sih. Gaya hidup. Mungkin kalau orang normal, belum orang normal ya. Fungsi liver masih bagus, fungsi ginjal masih bagus. Ya mau konsumsi gula pada hari itu sebanyak-banyaknya, orang juga nggak langsung jatuh jadi DM itu yang enggak. Karena fungsinya bagus. Mau di intake berapa aja dia masih kuat. Tetapi ini kan gaya hidup yang lama sehingga fungsi-fungsi organ kita itu sudah berkurang pelan-pelan gitu, Pak. Yang tadinya dia liver, ginjal itu fungsinya yang tadinya 100%, karena perubahan gaya hidup akhirnya ada penumpukan lemak di sana. Liver sudah ada fatty liver, nggak terasa gitu kan. Nah, itu yang mempengaruhi bagaimana tubuh itu mengeluarkan mengubah gula itu jadi energi dan menyimpan jadi lemak, itu fungsinya udah kurang sehingga ya mudah sekali. Nah, ini kan perilaku sebenarnya yang perlu dirubah. Ini sehingga tadi kalau sudah terdeteksi atau sudah memang benar-benar penyintas DM ya memang harus merubah, nggak bisa seperti sebelum-sebelumnya gitu, karena beberapa fungsi organ itu memang sudah menurun gitu. Seperti itu. Oke. Lifestyle, gaya hidup itu harus diperhatikan ya. Walaupun godaan kuliner itu di sepanjang jalan, Pak. Iya. Kalau masih sehat sih nggak masalah. Masih nggak apa-apa ya. Oke. Satu pertanyaan sebelum kita break. Ini selamat siang. Ini untuk Ibu Aruna. Ini yang ada, dia nggak nyebutin Jogjanya sebelah mana, dia ada di Jogja ya. Terima kasih Bu Aruna. Ini sudah gabung juga. Saya belum screening Pak untuk ke JKN-nya. Nah, bagaimana teman-teman BPJS itu untuk istilahnya memastikan peserta JKN itu mendapatkan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang promotif dan preventif ini tadi, screening tadi. Terima kasih. Ya. Oke, gimana? Tentunya melalui dokter keluarga. Dokter keluarga tadi. Dokter keluarga. Okay. Jadi dokter keluarga itu dapat menerangkan beberapa screening ya. Screening yang itu dibiayai oleh JKN. Artinya dibiayai JKN itu yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu menetapkan beberapa jenis penyakit yang perlu di screening. Misalkan stroke, terus penyakit jantung, hipertensi, kanker payudara, kemudian penyakit anemi bagi remaja putri, kemudian PPOK, penyakit paru obstetrik kronis, artinya ada fungsi paru yang sudah tidak optimal lagi, kanker paru, hepatitis, CA cervix tadi ya, diabetes mellitus, thalassemia, kanker usus, tuberkulosis, dan hipertiroid kongenital. Itu semua dilakukan oleh puskesmas tanpa kita sadari. Dari kita mulai lahir, kalau kita mengakses puskesmas itu sebenarnya dari lahir itu sudah dilakukan screening. Misalkan pemeriksaan hipertiroid kongenital itu sudah dilakukan. Mungkin tidak terinformasi ya bagi ibu yang melahirkan di
puskesmas ataupun di rumah sakit, tapi itu sudah dilakukan dan itu masuk pembiayaan dalam JKN ya. Nah, itu udah tahu itu nanti hipertiroid kongenital itu. Kemudian tadi misalkan anemi dan seterusnya itu ya tadi dari lahir sampai remaja itu, setelah remaja usia 15 tahun nanti terkait penyakit kronisnya hipertensi dan diabetes mellitus itu sebenarnya sudah secara nggak sadar ya teman-teman pasien ini sudah menerima manfaatnya gitu. Gitu misalkan datang ke puskesmas nih, Bu, periksa ini payudara secara mandiri gitu. Caranya gimana, Dok? Nah, nanti akan dikasih tahu gitu. Nah, ini bisa terdeteksi di awal walaupun nggak ada kondisi yang mempengaruhi aktivitas hidupnya, tapi bisa diketahui di awal dengan pemeriksaan sederhana dan tanpa biaya yang mahal gitu kan. Udah ketahuan tuh dari awal, oh Bu ini ada benjolan di sini, bentuknya seperti ini. Nah, ini segera diambil nih. Kadang kan takut, malah menghindar gitu kan. Udah ada benjolan nih, aduh malah takut, nggak pernah periksa. Akhirnya apa? Nggak ketahuan itu nanti benjolan itu akan berkembang menjadi ya amit-amit nih. Saya jangan sampai jadi cancer gitu. Nah, kalau hanya mungkin tumor ringan saja diambil selesai, nggak ada nanti jadi cancer dan seterusnya. Nah, inilah yang teman-teman sobat sonara ketika mengakses FKTP, minta aja apa sih yang perlu di screening, Dok, gitu kan. Saya usia sekian, ini perlu apa ya? Oh, pasti diarahkan. Kalau misalkan putri ya nanti aneminya akan dites apakah dia anemia atau tidak gitu kan. Masa-masa mau pubertas pastikan menstruasi awal gitu. Nah, itu pasti akan diarahkan untuk screening yang tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Kesehatan gitu. Itu sih, Pak. Oke, menarik ya. Tapi kita harus break dulu ini Pak Eko dan juga Mbak Pina. Saya juga ingin tahu kalau misalnya sekarang kan yang namanya mobilitas itu luar biasa sekali. Kadang-kadang hari ini kita di Jogja, tapi mungkin 2-3 hari minggu depan itu di luar Jogja. Luar kota gitu. Nah, nanti gimana untuk pesertanya ini yang disampaikan ada peserta rujuk balik itu kalau di luar kota, mekanisme seperti apa nih? Apakah harus pulang balik lagi ke Jogja atau seperti apa nanti setelah segmen komersial ini di segmen terakhir nanti akan disampaikan juga ya sama Sonora. Dan terima kasih untuk yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Radio Sonora. Baik, sahabat Sonora, terima kasih juga Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan perbincangan kita ya seputar promotif dan preventif dalam program JKN. Perbincangan bersama BPJS Kesehatan. Ada Pak Eko dan juga Mbak Pina ini yang hadir di studio. Ya, ini waktu tinggal sedikit lagi Pak Eko. Jadi tadi gimana pertanyaan saya berkaitan dengan orang yang pindah tadi sebelum kita close nanti. Pindah domisili ya? Domisili gitu ataupun ya bila disebut tadi ya. Ya, baik. Jadi jangan khawatir ya teman-teman atau sobat Sonora yang pindah domisili ataupun mungkin domisilinya nggak pindah. Misalkan seperti saya tinggal di Semarang tapi kerjanya di Jogja gitu kan. Kalau misalkan saya, jadi prinsip dari JKN itu kan portabilitas ya, bisa diakses di mana saja di seluruh Indonesia. Kalau misalkan saya terdaftar di Semarang, saya mengakses FKTP di Jogja sini akan dilayani. Akan dilayani tetap. Iya. Gitu. Jadi teman-teman di FKTP sudah paham kalau ada peserta dari luar kota, memang diberi kesempatan untuk berobat maksimal 3 kali di sana. 3 kali dalam 1 bulan. Nah, itu untuk ya tadi prinsip portabilitas tadi. Kalau misalkan saya dari Semarang, ini saya kasih ilustrasi ya. Saya tinggalnya di Semarang, FKTP saya juga di Semarang. Kemudian saya screening nih di FKTP manapun ya. Nah, nanti kalau keluar saya konsul dengan puskesmas mana contohnya. Puskesmas Mergangsan misalkan. Nah, nanti dari puskesmas Mergangsan juga akan tetap melayani saya. Melayani saya, dapat advice. Kalau misalkan perlu dirujuk ke rumah sakit juga akan dibuatkan rujukan untuk ke rumah sakit di wilayah Jogja. Jadi juga nggak perlu saya harus balik ke Semarang kemudian nanti seperti apa enggak. Nah, dipastikan di sini nanti misalkan diberi rujukan ke misalkan rumah sakit Bethesda gitu. Nanti Bethesda juga akan mengontrol saya untuk menstabilkan tadi penyakit kronisnya atau peserta yang lain distabilkan. Setelah stabil dapat obat dikembalikan. Nah, saya bisa mengakses ini
Kalau misalkan saya karena riwayat komunikasi dengan fasilitas kesehatan itu terrecord di dalam MJKN. Saya pernah periksa di puskesmas mana atau rumah sakit mana itu bisa dicek di MJKN. Jadi nanti kalau misalkan udah deh saya sekarang ambil obatnya di Semarang, kembali lagi ke Semarang, ya nanti tinggal mengambil membawa resep obat kronis saya untuk saya komunikasikan dengan FKTP saya di misalkan di puskesmas mana di Semarang itu, puskesmas Pandanaran gitu misalkan. Nah nanti puskesmas Pandanaran juga akan meresepkan obat tersebut, tinggal melanjutkan saja dan mengambil obat di apotek yang sudah disediakan, apotek PRB. Seperti itu Pak. Jadi sangat mudah sekali. Tinggal mengikuti alurnya saja peserta itu. Nggih. Tidak usah khawatir ya, sebuah saran untuk yang mobiling kemana-mana itu sekarang bisa dilakukan ya. Pak Eko dan juga Mbak Vina, waktu kita tinggal dikit lagi. Nah ini untuk mengakhiri kebersamaan kita, mungkin hal apa yang penting yang harus kita sampaikan ke sahabat Sonora semuanya nih, monggo. Ya, baik. Terutama untuk semua masyarakat di Jogja pada umumnya, akseslah FKTP untuk melakukan screening. Apalagi dari peserta JKN, karena cakupannya sudah 99%, warga masyarakat Jogja itu sudah terdaftar sebagai peserta JKN atau BPJS Kesehatan. Maka manfaatkan semaksimal mungkin benefit dari JKN ini di masa sehat ya tentunya untuk melakukan screening. Nah, maka akan terdeteksi dan screening ini bisa dilakukan setiap tahun sekali. Maka manfaatkan. Jadi kalau misalkan sekarang sehat, mungkin tahun depan masih sehat lagi, alhamdulillah. Kalau misalkan tahun depan lagi saya screening, mungkin akan sangat persentase untuk jatuh ke langsung berat tuh saya kira kok nggak seperti itu gitu. Karena perjalanannya panjang. Makanya itu setiap tahun lakukan screening melalui MJKN sehingga kita bisa terdeteksi lebih awal dan penanganannya juga lebih sederhana, murah dan juga tidak ada biaya lain gitu. Nah, lakukan screening manfaatkan screening ini sebaik mungkin. Seperti itu. Mungkin izin menambahkan sedikit nyambung dari Dokter Eko tadi yang pemanfaatan screening. Nah ini barangkali bisa mendorong sahabat Sonora untuk ya, khususnya yang terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi, silakan bergabung menjadi peserta Prolanis ya di Vaskes terdaftarnya. Karena tadi selain ada konsultasi kesehatan, pelayanan obat untuk 1 bulan, kemudian ada edukasi dan senam Prolanis juga ada pemeriksaan rutin labnya Pak. Nah yang setiap bulan untuk peserta diabetes mellitus itu sudah pasti dapat gula darah puasa ya, cek gula darah puasa. Kemudian setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali ada pemeriksaan HbA1c dan juga kimia darah. Itu kalau kita cek sendiri di luar ya lumayan sekali ya, hampir 700.000 mungkin ya. Tapi kalau pakai JKN ini sudah tercover. Yang penting ikut Prolanis gitu. Menarik ini ya. Oke, Pak Eko, luar biasa ini informasinya, Mbak Vina juga. Terima kasih nih informasinya juga. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang kalah menarik juga ya. Ya, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Ketemu lagi di program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.